Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai kelistrikan pada sel saraf manusia dan listrik yang terdapat pada hewan. Teman-teman, selain pada kabel, ternyata tubuh kita juga dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf dengan adanya impuls listrik. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf, di mana sel saraf ini yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otak. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi listrik di badan kita ini bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan akan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai kelistrikan pada sel saraf manusia. Selanjutnya, kita akan membahas listrik yang terdapat pada hewan. Nah, seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Nah, salah satu hewan yang terdapat listrik pada tubuhnya yaitu ikan pari listrik. Ikan pari listrik atau biasa disebut juga dengan ikan pari elektrik atau electric ray adalah jenis ikan yang mampu menghasilkan listrik untuk mempertahankan diri atau menangkap mangsa. Mereka memiliki organ listrik di dalam tubuhnya yang bisa menghasilkan listrik dengan tegangan cukup tinggi, biasanya antara 8 hingga 220 volt, tergantung spesiesnya. Pari listrik hidup ini di dasar laut dan sebagian besar adalah predator yang berburu ikan kecil atau invertebrata. Dengan kemampuan listriknya, mereka bisa melumpuhkan mangsa atau menakuti predator. Umumnya, ikan pari listrik ini berbentuk bulat dan lebih tebal dibandingkan dengan ikan pari pada umumnya. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit materi tentang hewan yang mengandung listrik. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.